Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ternak Sukses Channel, masih bersama saya Agung di Api Farm Kudian Sleman, Yogyakarta. Akhir koloni A1 sampai A4. Kemarin saya akhir, nanti kita lihat bagaimana cara ngafir saya. Saya masih banyak belajar, masih banyak nanya ke senior-senior, dan saya berusaha untuk harus bisa untuk ngafir sendiri. Masih pemula, masih banyak belajar. Oke, sebelum saya akhir, saya lihat kecenderungan di koloni A1 sampai 4 ini terutama yang karena secara keseluruhan itu produksi telurnya di 56% dari bebek 489 ekor. Untuk mengurangi biaya pakan, kenapa kok saya lakukan saya akhir terutama di A1 sampai A4, saya lihat disitulah yang memakan biaya pakan terlalu banyak, karena A1 sampai 4 tanggal 1 itu kurang lebih di 45%. Kalau BIP pakan kurang lebih per 100 ekornya itu kan di 50-an butir atau di 50%-an lah. Pakai Malindo 9905C. Koloni A1 sampai A4 itu masuk di 15 Juni 2023 pukul 10 pagi. Berarti kurang lebih 6,5 ya, 6,5 bulan. Atau kita hitung ya, maaf saya hitung 1 Juni 15 Juli, karena masuk 15 Juni berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 sampai tanggal 15 Desember dan sampai tanggal 1 itu berarti 6 bulan lebih 16 hari. Yang saya lakukan saya akhir pertama kali itu di koloni A4, posisi terakhir di 15 butir dari 48 ekor. Kita akhir. Nah, ini saya akhirnya itu belum mempunyai gribik, atau nanti saya tampilkan ya gribik itu apa dan cara saya ngafkir bagaimana. Nanti saya perlihatkan. Dari saya masuk kotak lalu saya ambil bebek lari ke sana sini, inilah yang membuat bebek stres. Saya akhir 30 ekor malam lah lari-lari. Saya pilih paginya itu bertelur 8, berarti salah. Lalu hari berikutnya tanggal 3 itu saya mencoba mengafir yang A1 masih dengan cara saya yang sama seperti A4. Saya giring di sudut lalu saya ambil. Bebek masih lari-lari dan bebek stres. Posisi terakhir bebek 49 ekor di A1 itu 21 butir. Nah, ini kan sudah enggak masuk ya untuk hitungan pakan. Saya akhir 25, jadi tinggal 24, paginya bertelur 11 butir, meleset. Nah, lalu kemarin ini saya menyeleksi bebek atau saya akhir itu di selalu sore hari setelah jam 2. Ini saya akhir jam 4 sore. Saya pilih kemarin di A2 sama A3. Ini A2 sama A3 itu posisi bebeknya di 49, masing-masing 49. Saya akhir total 41. Saya kasih di kotak tersendiri 41 ekor, dan tadi pagi bertelur 4. Masih lumayan, dari bebek 41 ekor bertelur 4. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita lihat ya. Nah, setelah saya akhir yang koloni A2 itu 20 ekor, berarti kurang lebih sisa 29 ekor. Pagi tadi bertelur 25 butir. Wah, masih lumayan. Berarti yang enggak bertelur cuma 4. Lalu A3 dari 49 ekor sebelum saya akhir itu 20 butir. Lalu sorenya sama ya, A2 sama A3. Saya akhir 21 ekor. Berarti tinggal 28
ekor. Pagi tadi bertelur 21 ekor, masih lumayan. Ada perkembangan, namanya juga belajar, dan saya harus bisa menseleksi dan melihat bebek yang kurang produktif, kita pilih. Caranya bagaimana? Kita simak, walaupun ini masih pemula, kita simak video berikutnya. Teman-teman, hari ini kita akan ngafir bebek, nyortir, menyeleksi, kita giring aja. Kita siapkan, ini namanya gripik, kalau di sini namanya gripik, bisa dilipat-lipat. Nah, ini dimasukin aja. Nah, ini kan tinggal, jadi bebek tidak stres. Nah, seperti ini. Walaupun agak ini ya, numpuk, tapi hanya sementara aja, tidak lari-lari, dia dipilih. Nah, ini kita pilih. Kalau ini saya masih pemula ya, masih pemula, masih banyak belajar. Ini kalau di kita lihat di sini sudah empuk, tidak keras. Kalau keras ada telurnya, tapi kalau ini lembek ini sudah ada di sini. Kita sortir satu-satu. Ini bebek 49. Jadi bebek tidak lari-lari. Nah, ini keras ini. Ini keras. Kita tinggal. Nah, ini keras ini. Nah, ini. Kalau ini bebek tidak stres seperti ini. Nah, ini agak keras ini. Semoga aja sortirannya masih bagus, nilainya tepat. Nah, ini keras ini. Walaupun numpuk-numpuk ya gimana lagi. Kasihan juga sebenarnya. Nah, ini keras ini. Belajar ya, saya juga masih banyak belajar. Itu tadi ya cara ngafir saya, walaupun masih sebisa saya, ala saya. Caranya cuma saya lihat di pantatnya. Kenapa ini saya lakukan? Pertama, bebek usia 6 bulan 20 hari. Kalau sampai hari ini ya 6 bulan 20 hari. Kenapa kok baru 6 bulan 20 hari sudah saya akhir? Yang pertama, saya tidak menyalahkan cuaca ya, karena cuaca hujan panas banget harus kita hadapi selaku peternak. Kemarin di Oktober masih bagus di 80%, November turun ke 70 sampai 80 sampai 75%. Lalu Desember udah kecenderungan udah mulai turun di 60 sampai 70. 60. Lalu ini sudah turun lagi. Nah, inilah saya ingin menekan biaya pakan, makanya saya akhir secara bertahap tiap koloni. Satu, alasan saya mengakhir. Cuaca oke lah, karena semua mengalami dan mengeluh, banyak yang WA saya kalau produksi telurnya ngedrop efek dari pas panas kemarin. Tapi saya tidak akan menyalahkan cuaca ya. Kita hadapi, kita kondisikan. Kemarin kalau lihat kondisi konten-konten saya selalu saya kasih hijau-hijauan, ketepok pisang, batang pisang, dan sebagainya. Vitamin. Nah. Yang kedua, ini saya lihat, saya amati kondisi bebek itu tiap angkatan itu tidak sama. Dalam arti kesehatan bebek tentu tidak sama, dan kita tidak, saya belum fase untuk ini bebeknya bagus, super bagus, ini jelek. Itu karena masuk 200 ekor pertama kali ini, tentu tidak sama kondisi fisiknya, kondisi bebeknya, dan nafsu makannya tentu berbeda-beda. Tidak setiap angkatan ini langsung misalnya bisa berproduksi 8 bulan sampai 1 tahun. Itu tidak bisa seperti itu, karena berbagai faktor. Daya tahan tubuh bebek beda-beda, daya tahan kesehatan, dan jenis bebek mungkin juga berpengaruh. Itu alasan yang kedua saya. Pakan, mengurangi biaya pakan. Yang kedua, kesehatan bebek dan kondisi bebek tidak sama. Lalu yang ketiga,
Kenapa kok di awal Januari ini saya akhir? Saya ingin segera paling nggak pertengahan bulan saya sudah memasukkan paling nggak 100 atau 150 karena nanti masih akan sisir lagi sampai A5 karena A5 kecenderungannya di bawah 50%. Setelah sisir, insya Allah kita akan masuk 100 atau 150. Target saya nanti di di bulan-bulan puasa, di Maret dan Lebaran itu puncak-puncaknya produksi meningkat. Nah inilah target saya. Kenapa kok ini saya akhir? Atau kenapa kok tidak saya biarkan sampai nanti bertelurnya itu normal lagi? Nah tentu pemikirannya berbeda-beda tiap peternak. Karena begitu rontok bulu, saya akan langsung eksekusi. Itu yang saya lakukan. Cara sederhana saya menggunakan geribik. Nah nanti tadi yang disimak ya, yang kotak bisa dilipat-lipat. Jadi bebek tidak stres, langsung ngumpul, tinggal ngambil. Ke depan nanti akan saya pantau tiap kotaknya. Misalnya kalau dari 50 ekor cuman bertelur di bawah target atau di bawah 80%, ya kita belajar untuk ngambil satu, kita kumpulin. Ambil satu yang nggak produktif, kita ambil, kita kumpulin. Itu rencana saya ke depan. Nah, setelah bebek ini masuk yang 200 ini ya, kita akhir 100, sekarang tinggal 99 ekor karena 200 beberapa ada yang mati. Nanti masuk, saya belum tahu ke depan saya menggunakan pakan apa, apakah masih pakai Malindo 9905 SP, mau kembali ke New Hope BP93, mau pakai Haida, mau pakai Cargill, atau nyampur sendiri, saya belum tahu. Masih kita perhitungkan karena telur belum mengangkat, walaupun saya masih jual di 2000, 2100, 2200 yang AB dan BK di 1800. Tapi pakan naik. Nah, inilah yang diperhitungkannya. Otomatis nanti BEP-nya juga akan meningkat. Hasil telur sekian persen untuk biaya pakan. Nah, itulah yang perlu saya perhatikan ke depannya. Saya belum tahu apakah masih pakai New Hope Malindo 9905 SP atau kembali ke New Hope BP93 atau Haida atau merek yang lain. Itu, terima kasih. Saya hanya sekedar informasi dan belajar. Nanti saya tampilkan total telur hari ini tiap koloni, dan ini saya cantumkan di jumlah bebeknya A1 sampai A4 berapa bertelur berapa persen. Itu, terima kasih. Saya Agung dari AB Farm Gudang Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.